Selamat sore Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKMI Yogyakarta maupun saudara-saudara seiman dan saudara-saudara dalam kemanusiaan yang menyimak program ini di sore hari Sabtu Sunyi yang kita peringati saat ini. Kita berkesempatan untuk bersama-sama berbincang tentang satu bagian dari kitab suci untuk kita coba menggali makna Sabtu Sunyi. Setelah kita menjalani rangkaian pekan suci sejak Minggu Palmarum, kemudian Kamis Putih kita merayakan perjamuan kudus, dan kemarin kita menghayati Jumat Agung wafat Kristus di kayu salib. Saat ini sementara kita menyiapkan diri untuk menyongsong perayaan Fajar Paskah, kita akan berbincang tentang makna dari Sabtu Sunyi berdasarkan Injil Lukas pasal 23 ayat yang pasal 23 ayat yang ke-60 sampai dengan pasal ayat yang ke-50 ya, sampai dengan ayat yang ke-56. Bersama dengan saya sudah hadir para pelayan Tuhan, Bapak Penatua Surya Wirawan dan Ibu Penatua Rina, kami dari GKMI Jogja. Kedua beliau ini tergabung dalam Majelis Jemaat GKMI Yogyakarta. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Pak. Sehat selalu Pak. Sehat. Ya, penuh sukacita ya Pak ya. Iya. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Sehat juga ya Bu. Puji Tuhan sehat. Di hari-hari sibuk pelayanan kita ya Bu, Pak, kita sama-sama mau menggali firman Tuhan sehubungan dengan Sabtu Sunyi ini. Baik, sebelum melangkah lebih jauh kita berdoa agar Tuhan kiranya memberkati percakapan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih saat ini di hari Sabtu Sunyi ini kami berkumpul untuk merenungkan bersama makna dari peristiwa yang di dalamnya kami boleh melihat kehadiran-Mu yang penuh misteri, tapi kehadiran-Mu sekaligus juga menguatkan orang-orang yang percaya, yang mengasihi-Mu, yang berpengharapan di dalam Engkau. Maka berkatilah kiranya perbincangan kami di seputar firman-Mu, biar kiranya pesan-pesan firman-Mu boleh terungkap melalui percakapan kami. Roh-Mu kiranya membimbing kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pak Iwan dan Bu Morina, dalam kesempatan ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Saya akan bertanya yang berdasarkan pemahaman Bapak dan Ibu dan penghayatan rohani Pak dan Ibu. Kita mungkin bisa menggali lebih jauh kebenaran firman Tuhan dari Lukas 23 ini ya, 23 ayat yang ke-50 sampai 55. Nah, ini saya akan bacakan lebih dulu, lalu saya akan bertanya nih atau menyampaikan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu berdua. Lukas 23 ayat 50 sampai 56a. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Nah, ini saya mulai dengan Pak Iwan ya Pak ya.
Nah, Pak Iwan, kita membaca dalam firman Tuhan ini setelah kematian Yesus di kayu salib, ya, di hari Jumat petang itu, kemudian muncul Yusuf Arimatea yang dikatakan sebagai seorang anggota majelis besar, anggota Sanhedrin, ya. Nah, ini apa yang Pak Iwan amati ini, bagaimana sikap Yusuf Arimatea terhadap Yesus dan apa yang mendasari sikapnya itu, Pak. Monggo nih, Pak. Kalau saya melihat itu, satu tuh Yusuf itu dari Arimatea dan disebut di ayat 51 itu dari kota, disebut kota Yahudi. Iya. Jadi kalau disebut kota Yahudi secara eksplisit, kota Yahudi itu ya dalam tanda petik itu kotanya orang saleh, kalau boleh saya sebut seperti itu. Kota Yahudi, kotanya orang saleh. Dan saya menduga memang tidak semua orang Yahudi itu kemudian itu kontra dengan Tuhan Yesus. Jadi ada orang Yahudi yang ternyata mengikuti Tuhan Yesus, dan ini bukan kebetulan, memang disebut juga seorang anggota majelis besar. Jadi bukan orang sembarangan, dari kota yang isinya orang saleh Yahudi. Nah, saya kok melihat ini tidak tiba-tiba. Jadi saya yakin Yusuf dari Arimatea tidak tiba-tiba. Pasti dia punya hati pada Tuhan Yesus. Minimal bahwa ini sebenarnya orang yang Tuhan Yesus itu betul, sebenarnya tidak begini caranya. Dia ada hati pada Tuhan Yesus dan mengambil keputusan. Saya merasa itu keputusan yang mengandung risiko. Dia anggota majelis besar yang sudah memutuskan keputusan yang sudah kita pahami seperti ini, bahwa Tuhan Yesus kayu salib dan seterusnya. Nah, dia anggota majelis tersebut dan berani membuat keputusan yang berbeda, meminta pada Pontius Pilatus untuk merawat mayat Tuhan Yesus. Iya. Ini ada hati dan ada tindakan yang mewujudkan dari hati seorang Yusuf Arimatea, Pak. Iya. Memang Yusuf ini sebagaimana dikatakan dalam ayat 50, memang dia seorang yang baik dan benar, ya Pak ya. Seorang yang baik dan benar. Dalam teks Yunani kita membaca ungkapan itu ander agatos kai dikaios. Ander itu manusia atau orang atau pria, lalu agatos yang baik. Nah, ini dikaios ini selain bisa diterjemahkan benar, juga adil. Nah, ini berkenaan dengan itu saya ingin bertanya nih kepada Bu Rina nih soal adil, sifat adil dari Yusuf Arimatea. Mungkin Ibu mau menggalinya. Ya, kalau kita lihat di pasal sebelumnya itu kan Yesus sempat diperhadapkan di mahkamah agama. Jadi beberapa kali ketika Yesus diperhadapkan dengan di mahkamah agama itu, barangkali ini dalam pendapat saya, Yusuf orang Arimatea itu ada di sana karena dia juga majelis, dan dia melihat bagaimana keputusan itu dilakukan sepihak. Artinya secara hukum mungkin tidak ditemukan kesalahan yang harus membawa Yesus kepada kematian. Tetapi karena ada kepentingan dari orang-orang tertentu di sini, mungkin para imam yang ada di sana, orang-orang Farisi dan juga para majelis-majelis yang memiliki kepentingan tertentu. Jadi akhirnya mereka sehati begitu ya untuk menjebloskan Yesus itu ke dalam hukuman yang lebih besar. Kalau kita lihat di pasal Lukas 22 itu kan
yang pada saat Yesus diperhadapkan itu ada satu pernyataan yang membuat seolah-olah Yesus itu harus dihukum berat gitu. Itu di pasal Lukas 22 ayat 70. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah gitu kan. Mereka sendiri yang menjawab bahwa yang bertanya, tetapi Yesus tidak bilang ya saya ya anak Allah gitu, tapi Yesus mengatakan bahwa kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Nah, makanya di situ mereka bilang ya udah, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarkan dari mulutnya sendiri. Nah, mereka tidak suka gitu. Jadi karena sebetulnya lebih tepatnya karena mereka tidak suka. Gitu ya, Yesus lebih mungkin di beberapa orang tuh menjadi favoritnya orang gitu. Jadi mereka mungkin ya sedikit tersingkir gitu posisi mereka, atau Yesus mungkin dianggap sebagai saingan gitu Pak. Untuk secara dunia kan bisa seperti itu. Jadi ada ketidaksetujuan, ada ketidaksukaan orang pihak-pihak tertentu, dan kembali kepada Yusuf. Yusuf kan mengikuti dan Yusuf ini orang dikatakan orang yang baik itu tadi kan, dan di pasal yang 50 itu juga dikatakan kalau Yusuf Arimatea itu adalah orang yang mencari yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi Yusuf ini sendiri sudah mengikuti mungkin perjalanannya Yesus, beritanya tentang Yesus, apa yang dilakukan Yesus, bagaimana Yesus bersaksi di bait Allah di depan orang-orang banyak, menyembuhkan dan mujizat-mujizat apa yang dilakukan. Barangkali Yusuf sudah melihat itu gitu, dan dia sosok orang yang sedang mencari Allah, dan dia menemukan itu di dalam Yesus, tetapi dia tidak berani mengungkapkan secara terus terang gitu bahwa dia percaya kepada Tuhan. Nah, makanya ketika dia melihat ada ketidakadilan di sini, dia tidak setuju. Walaupun mungkin tindakan majelis kan ini kalau dibilang ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis, padahal dia juga majelis gitu kan. Jadi kan ada pro dan kontra sesama teman gitu kan. Kamu majelis, saya majelis loh, gitu. Tapi saya majelis yang takut akan Tuhan, misalkan seperti itu. Nah ini dia tidak setuju karena dia melihat ketidakadilan. Ada hal yang tidak benar dari keputusan yang dilakukan pada saat di Mahkamah Agama itu Pak. Jadi karena ketidakbenaran atau karena melihat ketidakadilan itu, makanya dia mungkin hatinya ya tergerak gitu Pak. Gitu. Jadi ketidakadilan versinya Yusuf ya seperti yang tadi ketika dilihat di Mahkamah Agama itu. Gitu. Jadi dia tidak melihat kebenaran yang sebenarnya gitu. Gitu. Jadi barangkali itu Pak. Jadi dia tergerak untuk pergi menghadap Pilatus ketika Yesus Yesus disalibkan, mati gitu kan, kalah istilahnya sebagai pemimpin gitu. Tapi dia melihat bahwa Yesus itu yang dilakukan nggak ada kesalahan yang harus membawa dia kepada kematian, dan itu nggak adil gitu. Dan hatinya terketuk gitu, karena dia orang yang mencari Allah, dan dia mungkin sedikit banyak dia sudah istilahnya melihat bagaimana pengajaran Yesus itu sendiri tentang kasih dan segala macamnya seperti itu. Iya. Pak Pendeta, itu kan berarti Yusuf Arimatea itu dia suka baik, benar, dan melihat ketidakadilan. Tapi kan dia menghadapi orang-orang yang istilahnya pokoknya Yesus gitu. Beratnya kan karena menghadapi orang pokoknya, dan orang punya kepentingan itu. Kalau misalkan kepentingan satu, misalkan mungkin sama-sama punya kepentingan, mereka itu kongsinan gitu ya. Jadi majelisnya yang benar ini si Yusuf ini jadi kalah gitu kan. Ini kan menjadi resiko yang besar bagi Yusuf Arimatea. Betul. Ini menghadapi orang pokoknya, dia mengadakan tindakan merawat mayat Tuhan Yesus. Itu teman-temannya pun jadi marah-marah Pak. Apa dia mungkin disingkirkan dari majelis besar atau? Iya. Ada risikonya Pak. Ini bagaimana Pak? Iya, ini jelas suatu perbuatan yang melawan arus ya. Iya. Saya tertarik untuk Bapak membaca Lukas 22 ayat 66 itu. Rupanya kan dalam majelis agama itu atau mahkamah agama itu ada tua-tua bangsa Yahudi, ada imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Nah, ini ahli-ahli Taurat ini kan juga para imam mestinya seyogianya kan tahu hukum
dalam Taurat ya, yang tercantum dalam hukum Taurat itu untuk mendakwa seseorang, apalagi memutuskan bahwa yang bersangkutan itu bersalah, itu kan sekurang-kurangnya dibutuhkan 2 orang saksi. Jadi kita bisa lihat dalam Ulangan 19 ayat 5 sampai dan 16 ya, Ulangan 19 ayat 15 dan 16 itu 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Ini dia. Nah, kalau kita membaca Injil Matius dan Markus, memang dikemukakan adanya saksi-saksi. Tapi saksi-saksi itu saling bertentangan dalam memberikan keterangan mengenai kesalahan Yesus. Ada yang bilang bahwa Yesus itu bilang, ayo nih saya akan meruntuhkan bait suci dan akan dibangun dalam 3 hari. Yesus mengatakan dia akan meruntuhkan bait suci. Tapi nanti yang lain menyangkal dengan kesaksian atau keterangan mereka. Nah, itu berarti kan sebenarnya sudah gugur kesaksian-kesaksian itu. Lukas itu memang tidak menceritakan adanya saksi-saksi tersebut. Para anggota Mahkamah Agama ini potong kompas langsung ini bertanya kepada Yesus seperti itu. Jadi memang dapat dipahami kalau Yusuf Arimatea merasa wah ini dalam proses ini nih gak adil ini gak adil ya. Tadi saya tertarik dengan yang dikemukakan oleh Bu Morinda bahwa Yusuf Arimatea ini orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah ya. Nah, dalam teks Yunani ini lebih tajam lagi kalau bila kita terjemahkan secara harafiah. Yusuf ini disebut hos prosedeketo ten basilean tuteu, orang yang sedang menanti-nantikan. Jadi sedang menanti-nantikan. Jadi bukan soal bukan orang yang ya kepengen sih kerajaan Allah datang. Tidak, tapi sedang menanti. Haus, orang yang haus. Rindu. Ya. Baik, wah ini baik sekali ya apa yang dikemukakan dari Bu Morinda dan Pak Iwan. Sekarang saya mau kembali ke Pak Iwan ini Pak. Pak Iwan tadi mengungkap mengenai Yusuf yang berani ambil risiko. Kalau dalam refleksi Pak Iwan Pak, untuk kehidupan Kristen masa kini Pak, ya, keberanian Yusuf mengambil risiko ini kira-kira itu apa yang mendasarinya Pak? Itu tiada lain menurut saya kok iman ya. Iman. Ada iman bahwa itu kan keyakinan toh. Malah kalau misalnya Yusuf tergerak, kemudian yang bersangkutan Yusuf itu tidak melakukan, itu dia akan merasa berutang terus mungkin. Tapi dia menghayati itu, kemudian melakukan merawat mayat Tuhan Yesus sampai menguburkannya, itu saya yakin itu dengan keyakinan. Itu iman. Saya kira kok iman. Imannya dari mana kan? Saya kira ya dari dia sedang menanti-nantikan kerajaan Allah. Kemudian seorang yang ikut dalam majelis, dia tidak hanya status yang menjadi kepentingannya. Ini namanya bukan hanya status, namanya tidak penting, tapi justru keyakinan imannya itu yang dia lakukan. Jadi sepertinya status dia enggak. Apakah besok dia ditolak dari jadi majelis dan dia, saya merasa Yusuf Arimatea tidak memikirkan itu. Iya. Status no way. Lalu yang andai kata karena perbuatannya ini dia dipecat dari Sanhedrin gitu ya Pak ya. Iya. Tapi intinya adalah yang dia yakini itu dia lakukan dengan yakin, karena itu yakin benar tentunya dalam pengertian bahwa yang dilakukan ini juga diperkenan oleh Allah Bapa gitu. Iya, terima kasih Pak Iwan. Masih dalam kaitan dengan Yusuf ini Bu, bagaimana
keberanian Yusuf, keyakinannya ini masih relevan dengan kehidupan Kristen kita di masa kini. Wah, ini kalau menurut ini. Kalau orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, kan tadi dikatakan Yusuf itu kan menanti-nantikan kerajaan Allah. Pasti dia mencari tahu untuk kerajaan Allah itu seperti apa, menjadi orang yang cinta Tuhan itu seperti apa. Nah, dalam perjalanan imannya itu, dia belajar banyak tentang perjalanan Yesus dan dia melihat sendiri seperti dia melihat Tuhan dalam Yesus seperti itu. Jadi secara makanya dia punya keberanian untuk berinisiatif. Salah satu cara dia menghormati Yesus ya dia mengambil payahnya. Kalau dia harus menghadapi Pilatus itu ada risiko. Itu kan ya, ada risiko. Tetapi dia memiliki perbedaan dengan yang lain. Saya tahu kebenarannya ini benar. Jadi ketika dia tahu tentang kebenaran, maka dia bertindak benar juga. Nah, kalau untuk skala sekarang ya, yang sekarang ini ya barangkali kita juga bisa bertindak hal yang mirip seperti itu, menjadi benar, menjadi berbeda terhadap situasi yang mungkin secara umum itu di mata kita itu tidak benar, ya. Tapi kita menjadi berbeda. Ya memang menjadi berbeda itu dianggap aneh sama orang lain, sama Yesus pasti dianggap aneh juga sama majelis-majelis yang lain, teman-temannya. Tapi kok orang anggap aneh Agak lain nih. Sama kita kalau misalkan kita serius sama Tuhan, ini misalkan ibadah ke gereja itu harus misalnya gitu. Bagi orang yang imannya serius ya pasti harus. Tapi kalau orang yang misalkan ini kan tergantung imannya ya, misalkan nggak perlu lah ya itu belum wajib juga ibadah. Tapi kembali lagi kepada kita. Memang orang-orang yang memiliki istilahnya keyakinan bahwa salah satu bentuk saya menghargai Tuhan, salah satu bentuk saya cinta Tuhan, biasanya serius dengan Tuhan ya ini. Pasti agak lain kita dipandang orang lain. Dianggap aneh. Kita mengajari tentang mengampuni, ya pasti dianggap aneh. Orang itu jahat kok kamu mau mengampuni, kamu kan gila apa gitu kan? Seperti itu ya sama. Yang Yesus ajarkan kan tidak membalas gitu ya. Dia malah diam aja, nggak melawan apapun. Ini agak aneh Yesus dengan orang lain gitu kan Pak. Dan mungkin dia juga belajar dari itu unik ini. Saya melihat Tuhan di dalam Yesus. Jadi akan diperlihatkan oleh apa yang diceritakan Lukas tentang Yusuf ini memang relevan sekali dengan kita yang hidup di masa kini. Iya, tapi kita dianggap aneh. Resikonya itu. Meskipun mungkin kalau sekedar dianggap aneh mungkin masih ringan ketimbang nanti apa namanya dimusuhi atau mungkin dipersekusi atau kehilangan karir jabatan ya Pak. Gimana nih Pak Iwan nih? Misalnya gitu loh Pak. Karena itu tadi waduh saya Kristen. Karir kok nggak moncer-moncer. Lalu ada kesempatan, oh ini aja. Ini kan log up dari Kristen lalu login ke tempat lain. Singkat mungkin akan cepat sekali moncer lah. Gimana ini Pak? Iya Pak itu. Ya kembali ke iman ya, ke iman. Jadi apa yang utama di hidup kita itu. Kalau yang utama adalah memang mengikuti hal-hal tersebut, ya oke, nanti kita hanyut ke pada umumnya. Tapi kita kan sudah tidak begitu, kita kan umatnya Tuhan, sudah diampuni, sudah diangkat Tuhan menjadi manusia yang seutuhnya begitu, maka ya sudah seharusnya kita berjalan sesuai dengan yang kita yakini, sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jangan sampai kita kembali lagi ke sana begitu. Ya kita harus yakin, harus minta bantuan, selalu berdoa terus pada Tuhan supaya kita bekerja di tempat kita masing-masing dengan cara yang benar begitu. Dengan yang benar, memang kita sedang ada kehendak Tuhan menempatkan kita di suatu tempat, di pekerjaan atau di lingkungan atau di keluarga.
Kita bukan Tuhan. bukan tiada maksud ada di situ, begitu tidak. Tapi itu ada maksud Tuhan menempatkan kita di tempat yang Tuhan kehendaki. Iya. Maka okelah, harus berani menghadapi berbagai hal itu. Ini memberi kita perspektif ini Pak. Ditempatkan dalam pekerjaan, dimanapun, di keluarga, di masyarakat, dalam pelayanan itu pasti ada maksud Tuhan ya Pak ya. Jadi kita bukan sekedar karena mau di situ atau karena kebetulan atau karena terpaksa ya Pak. Ya. Tapi ada maksud Tuhan dan kita mesti seperjalan sesuai dengan maksud itu. Terima kasih Pak Iwan. Nah sekarang saya mau melangkah ke yang kedua ini. Saya akan mulai dengan Bu Morina ya Bu. Nah ini kita membaca juga dalam ayat 55 itu ada perempuan-perempuan. Wah ini yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Rupanya mereka ikut serta dalam prosesi pemakaman Yesus ya yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Kalau kita mundur sejenak ke pasal 23 ayat yang ke-49, kita juga berjumpa dengan mereka. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Kalau kita mundur agak jauh ke pasal 8, Ibu, kita juga berjumpa dengan mereka, pasal 8, tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus ya. Pasal 8 itu perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Itu ayat yang ketiga. Di ayat 2 disebut nama Maria yang disebut Magdalena. Ayat 3 ada Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Ada Susana dan banyak perempuan lain. Mereka melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Nah ini Bu pertanyaannya ini ya. Sebenarnya apa sih makna kehadiran mereka ini? Apa makna kehadiran mereka dalam peristiwa pemakaman atau penguburan Yesus ini? Nah, ini silakan ya. Dari perspektif seorang perempuan ya Bu ya. Nah, ini. Ya, kalau saya melihat seperti itu. Jadi kalau ini salah satu kembali lagi, ini perempuan-perempuan yang ikut Yesus itu kan perempuan yang telah mengikuti jejak Yesus sejak di pasal-pasal 8. Iya. Bagaimana Yesus melayani, mengabarkan Injil kerajaan, terus menyembuhkan perempuan waktu itu adalah Maria Magdalena, gitu kan, yang kerasukan roh jahat, dan mereka melihat bagaimana Yesus mengasihi mereka, gitu kan. Nah, salah satu bentuk penghormatan, gitu ya, karena mereka itu kan ibaratnya sebagai kayak murid Yesus gitu. Dan mereka melihat bagaimana Yesus kesehariannya, bagaimana Yesus tindakannya. Jadi ketika Yesus disiksa, disalibkan, itu mereka melihat dan mereka menangisi kan. Maria Magdalena juga menangisi. Nah, perempuan-perempuan ini ketika Yesus mati dan harus dikuburkan, mereka mengikuti terus. Itu salah satu bentuk kesetiaan mereka. Bentuk kesetiaan. Karena satu sisi perempuan itu mungkin zaman dulu kan perempuan itu agak berbeda dengan laki-laki ya. Waktunya perempuan itu lebih banyak di rumah, ngurusin keluarga, gitu kan. Jadi bayangan saya untuk sekarang itu yang mungkin lebih banyak berdoa, gitu, menemui keluarga seperti itu. Jadi daripada yang kaum pria lebih banyak bekerja, gitu ya. Jadi pengikutnya lebih banyak perempuan, itu satu. Yang kedua, karena mereka para perempuan-perempuan ini tadi mengikuti bagaimana Yesus melakukan pelayanan itu, mereka melihat sendiri bagaimana cara kerja dan cara tindakan Yesus. Mereka tersentuh dan mereka setia dengan Yesus. Bentuk kesetiaannya, bentuk penghormatannya yaitu sampai mati pun mereka tetap hadir. Sampai mati pun mereka, sampai Yesusnya mati pun mereka tetap hadir. Itu salah satu bentuk penghormatan dan kesetiaan. Jadi bukan hanya sekedar tahu Yesus, tapi mereka benar mengenal Yesus gitu. Kalau orang tidak mengenal kan ya sekedar tahu, ya ada apa-apa dengan dia. Saya tinggal saya ikut kalau kayak ramai dong, gitu kan. Karena lebih menguntungkan ini dong, saya ikuti yang kontra dengan Yesus. Perempuan-perempuan yang kontra dengan
Yesus juga banyak loh gitu kan. Karena mereka tidak mengenal Yesus, tapi perempuan ini mengenal Yesus dalam keseharian Yesus gitu kan. Bagaimana sang Yesus itu sendiri. Nah mereka karena mereka sangat mengenal Yesus, maka mereka setia pada Yesus. Gitu. Menurut saya itu. Iya, mereka mengalami ya perjumpaan dengan Yesus, persahabatan dengan Yesus, bagaimana Yesus bersikap dan memperlakukan mereka dengan dengan hormat ya, dengan kasih dan hormat. Rumahnya itu sangat berkesan di hati mereka. Yesus wafat, mereka melihat Yesus dimakamkan, mereka turut hadir dalam pemakaman, menunjukkan kesetiaan mereka pada Tuhan Yesus. Nah, kan ini ada yang namanya Kusa, itu kan bendaharanya Herodes, kan ikut juga membiayai, mungkin pada saat itu namanya kalau sekarang pelayanan ya, jadi ikut membiayai juga ke dalam pada saat pemakaman juga mereka menyediakan mur, bahwa itu rempah-rempah itu kan pakai duit semua. Iya. Ayat 56 ini ya Bu ya. Mereka setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Nah itu artinya mereka benar-benar loyal, setia loyal pada Yesus karena mereka mengenal Yesus. Dan menariknya ayat 56b, pada hari Sabat mereka beristirahat. Padahal antara pemakaman Yesus dengan hari Sabat itu sangat sempit, karena hari Sabat dimulai jam 6 sore, Yesus wafat jam 3 sore. Dalam tempo 3 jam itu pemakaman. Nah perempuan-perempuan ini masih sempat mencari rempah-rempah. Ini kan luar biasa. Mengusahakan betul ya supaya meskipun belum bisa mengurapi Yesus dengan rempah-rempah itu, tapi mereka mencari dan nanti menunggu sampai fajar di hari Minggu, di pekan yang baru ya. Jadi upayanya luar menunjukkan memang kesetiaan, kasih mereka, penghormatan mereka pada Tuhan Yesus. Nah sekarang Pak Iwan. Pak, boleh tambahin Pak? Oke, monggo Pak. Para perempuan itu tidak hanya menonton, menurut saya, karena ada kata-kata dan melihat kubur itu bagaimana mayatnya dibaringkan. Itu kan berarti kalau pertanyaannya bagaimana mayat mereka dikuburkan, dan yang menguburkan adalah Yusuf dari Arimatia. Nanti kalau kain lenanya ada yang tidak beres dan seterusnya. Jadi mereka tidak hanya menonton, tetapi ada nanti kalau ada tidak rapi dan seterusnya, para perempuan ini akan siap untuk menolong ya. Jadi tidak hanya menonton, tetapi mereka ada peran aktif. Jadi memastikan bahwa Tuhan Yesus dimangkapkan dengan selayaknya. Maka mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus dikuburkan. Saya kira kok ini penting. Tidak walaupun Yusuf Arimatia itu tokoh besar di kalangan majelis, mereka tidak saya begitu saja. Ya sudah ada yang mengurusi, ya sudah begitu. Kita tonton saja, enggak. Tapi para perempuan memastikan bahwa itu bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Dikuburkan dengan layak ya Pak. Iya. Itu ya. Jadi tidak melepas tangan begitu, karena yang mengurusi sudah orang kaya, orang Yahudi, majelis yang besar, yang punya kubur, ya pasti beresnya. Enggak, dia tetap menjamin bahwa Tuhan Yesus harus dikuburkan dengan selayaknya. Ada peran, mungkin memang peran para perempuan memang begitu. Iya. Dan waktunya para perempuan kan banyak pada saat itu ya. Iya. Udah baik. Ini menarik ya Bu. Iya, pengamatan yang baik sekali ini Bu. Iya, melihat bagaimana itu ya tubuhnya dibaringkan ya, atau diletakkan ya. Nah sekarang Pak Iwan nih Pak, sebagai, kalau tadi saya tanya kepada Bu Morina dari sisi atau dari perspektif perempuan, sekarang dari perspektif pria ini Pak. Ini kita membaca dari tadi itu di ayat 50 sampai 53 Yusuf dari Arimatea. Ayat 55-56a ini perempuan-perempuan yang notabene mengikuti Yesus dari Galilea. Nah ini yang pria-pria, murid-murid yang pria ini kan absen ini Pak. Nah kalau menurut Pak Iwan ini sebagai seorang pria ya Pak, wah ini kok malah murid-murid pria, murid-murid laki-laki kok malah absen nih.
Menurut Pak Iwan kenapa itu, Pak? Waduh, ini repot ini. Repot ini, Pak. Harus mengaku. Kalau tadi perempuan harus melihat sampai sejauh mana Tuhan Yesus dikubur. Namanya kok jangan-jangan para pria lain cerita. Ya. Lain cerita. Para pria itu ya sudah, wong sudah ada yang menangani. Dan jangan-jangan juga merasa ada risiko. Lalu ini hanya dugaan, Pak. Dugaan, karena saya tidak melihat ada kata-kata yang menunjukkan di manakah Pak Petrus dan rekan-rekannya itu ada di mana, tidak melihat, Pak. Betul, Pak. Itu hanya menduga, semoga tidak betul. Mereka sudah memasrahkan pada yang menanganinya, bisa ya, mereka pulang saja karena ada risiko dan segala macam itu. Iya. Ini hanya dugaan, Pak. Semoga tidak betul begitu. Tapi kalau dugaan seperti itu ya kita ya jangan seperti itulah. Kita harus mencontoh para wanita tadi yang memang kalau ada sesuatu harus dikawal dengan sebaik-baiknya dengan segala risiko. Perempuan ada risikonya tidak, jangan-jangan. Kalau mereka tanpa risiko ya oke. Kalau yang laki-laki mungkin ada risikonya. Ada prajurit Rom mungkin di situ di makam dan ada risiko dan seterusnya. Mungkin para perempuan bisa begitu karena minim risiko, jangan-jangan begitu. Dianggap tidak berbahaya, mungkin gitu ya, Pak ya. Iya. Yang baik, Pak. Nah, sekarang kita melangkah di pertanyaan satu lagi nih, mungkin cukup menggelitik. Di antara salib kematian Tuhan Yesus di hari Jumat yang kita peringati sebagai Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus di Fajar Paskah, pelajaran apa yang kita bisa petik dari Yusuf Arimatea, dari para perempuan dan dari para murid pria? Nah, ini gimana ini? Dari ibu dulu, Bu. Ya. Kalau dari ibu, apa yang kita pelajari dari Yusuf? Kalau dari Yusuf, saya melihatnya berani tampil beda. Berani berbeda. Iya, berani tampil beda dalam hal terhadap kebenaran ya. Iya. Bukan semua yang baik itu benar, tetapi benar itu pasti baik. Iya. Jadi saya belajar bahwa ketika kita benar-benar cinta Tuhan, pasti kita juga mengikuti cara Tuhan dan kita berpihak pada yang benar. Menarik, kalau cinta Tuhan, kita akan mengikuti cara yang benar dan apa tadi Bu terakhir? Berpihak pada yang benar. Iya. Kalau kita kunci cinta Tuhan itu ya Bu ya. Dan yang kedua, belajar dari para perempuan ini, belajar tentang kesetiaan. Jadi kebanyakan kalau kita lihat mungkin di era dalam kehidupan nyata sekarang ini, orang itu setia ketika kita punya atau setia ketika kita eksis gitu ya. Tetapi ketika kita mungkin sudah tidak eksis lagi, apakah orang tetap setia pada kita? Nah seperti itu. Apakah tetap istilahnya mengingat kita? Seperti itu. Nah perempuan-perempuan ini dia tetap mengingat Yesus. Pada saat Yesus bersama-sama dengan para murid masih melayani bersama-sama sampai akhirnya Yesus harus dikuburkan, mereka setia. Nah salah satu bentuk penghormatan dan kesetiaannya yang memberikan rempah-rempah, nungguin gitu ya. Terus mungkin tadi seperti yang dibilang Pak Surya ikut memperbaiki kain kafannya kalau nggak benar gitu ya, seperti itu. Jadi ada tindakan untuk melayani. Jadi berani melayani. Ini baik sekali kesetiaan ya Bu ya. Baik, bahkan ketika tanda petik Yesus dalam keadaan yang tidak jaya lagi, tidak bisa ya. Tidak kehilang, sudah gak kelihatan lagi kehebatannya ya Bu ya, sepertinya ya gitu ya. Nah, masih satu lagi Bu tentang ketidakhadiran murid-murid pria ini. Mungkin ada pelajaran yang bisa kita petik ini. Mungkin pada saat itu kalau saya lihat kan ya mungkin mereka sibuk Pak. Sibuk bekerja, sibuk menghadap para tentara Romawi, ya kan melakukan argumentasi mungkin ya, untuk tetap
supaya ini tidak dikeluarkan dari kubur gitu kan. Ya, barangkali mereka menghadapi berbagai macam tantangan juga gitu kan, yang terhadap banyak pertanyaan dari luar gitu. Mereka menghadapi itu, lagi sibuk mereka, Pak. Iya. Lagi sibuk. Ya, tapi sebetulnya mereka melindungi gitu supaya para perempuan ini bisa merempahi gitu kan. Mereka sibuk di sana. Ada suatu pembagian tugas gitu. Pembagian gitu. Jadi semuanya harus ada pembagian. Iya. Memang kisah tentang murid laki-laki yang terakhir kita dengar ini memang di Injil Lukas ya. Itu adalah penyangkalan Petrus. Ini dia, penyangkalan Petrus. Setelah sebelumnya memang Petrus S ini tidur ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Lalu kalau mundur agak ke belakang sedikit, ini Tuhan Yesus menanyakan, mereka mengatakan kami punya 2 pedang. Lalu jawaban Tuhan Yesus sudah cukup. Lalu kalau kita baca Lukas 22:47, datanglah serombongan orang ini. Mereka bermaksud menangkap Yesus. Memang Lukas tidak eksplisit seperti Markus yang mengatakan bahwa para murid melarikan diri. Markus terus terang mengatakan para murid melarikan diri. Seperti itu. Tapi memang kita mendapat kesan murid-murid ini tiada. Dalam Lukas ini murid-murid memang tidak beserta dengan Yesus sampai dengan kematian beliau. Nanti ada informasi penting dari Yohanes bahwa ada satu murid laki-laki yang tetap bersama Yesus hingga di kaki salib kematiannya, yaitu murid yang dikasih Tuhan. Tapi menarik sekali bahwa Lukas dalam artian tertentu menonjolkan peran orang-orang yang mungkin selama ini tidak menonjol. Wah, ini yaitu Yusuf Arimatea dan para perempuan. Yang menonjol itu kan ya Petrus misalnya kan Pak, Petrus yang menonjol, Yakobus dan Yohanes, ya ada tokoh-tokoh pria yang menonjol. Tapi kali ini di saat setelah kematian Yesus, orang yang selama ini mungkin tidak kelihatan ini dimunculkan oleh Lukas. Nah, untuk refleksi yang mungkin bisa ditawarkan oleh Pak Iman dan Bu Lorinda, antara salib dan kebangkitan, Jumat Agung dan Paskah ada pemakaman, kemudian di hari Minggu Fajar itu, hari pertama Fajar itu Yesus bangkit. Tapi kan ada satu hari yang kosong ini berarti ini di sepanjang hari Sabat atau Sabtu itu. Nah, kan mereka tidak tahu, para perempuan, Yusuf Arimatea dan murid-murid yang lain kan nggak kepikir bahwa Yesus akan bangkit. Ternyata bangkit. Nah, ini refleksinya apa ini Pak? Ya, kan nggak tahu itu akan bangkit. Sabtu dijalani satu hari tanpa, untuk pertama kalinya mungkin dalam hidup mereka Yesus nggak ada. Nah, mereka nggak pernah menyangka Yesus akan bangkit. Nah, ini menurut Pak Iwan refleksinya apa ini Pak? Kalau saya kira kok Tuhan Yesus pernah berbicara kalau dia akan mati dan akan bangkit juga. Betul. Tapi itu jelas tidak masuk akal bagi mungkin para murid dan seterusnya. Jadi kita harus berpegang pada firman Tuhan, apa yang telah Tuhan Yesus katakan begitu. Kalau berpegang pada pemahaman kita sendiri, bangkit dari mati seperti Lazarus dan seterusnya, itu sebenarnya tidak masuk akal. Iya. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus pernah membangkitkan Lazarus juga kan? Iya. Sebenarnya sudah pernah kejadian begitu. Nah, bagi kita ya kita harus mendasarkan pada yang telah difirmankan oleh Tuhan. Kalau mendasarkan pada yang kita pahami atau pemahaman kita atau lagi nalar kita, itu untuk hal-hal seperti ini tidak tepat, tidak bisa. Hal-hal yang terkait dengan Tuhan kita tidak mungkin bisa menalar dan seterusnya. Kita hanya bisa memang meyakini akan kebenaran firman Tuhan dan melaksanakannya, begitu Pak, dengan keyakinan seperti Yusuf Arimatea, dengan kesetiaan seperti para perempuan tadi. Iman dan kesetiaan ya, gitu ya Pak. Ya. Kalau para murid yang lain, saya kok rasanya kok iman-iman banget kalau mereka melarikan diri yang disebut Pak.
Tapi saya merasa itu memang dari sisi cintanya pada Tuhan Yesus, pada guru dan yang selama ini mereka ikuti, tiba-tiba gurunya disalib mati seperti itu, maka itu ada shock yang berat di murid. Jadi memang sosok Tuhan Yesus sangat berpengaruh bagi mereka. Sangat lalu mereka mendapatkan sendiri disalib seperti itu. Saya kira itu shock, pukulan yang sangat berat ya Pak ya. Nah itu mereka tidak tercerai-berai Pak. Saya merasa mereka masih berkumpul berdoa bersama. Betul sekali, di pasal 24 ada kisah tentang hal itu. Iya. Berikutnya kan para penumpang memberitahu mereka. Iya. Mereka tidak tercerai-berai Pak. Jadi ini kelihatannya memang shock. Kalau berkumpul bersama-sama berdoa, entah bagaimana caranya. Masih dalam perkabungan. perkabungan. Makanya dikatakan satu sunyi gitu kali ya. Sunyi. Jadi mereka itu posisi yang ya seperti dibilang Pak Iwan tadi, shock. Ternyata ini orang itu orang yang besar kasih kok seperti ini ya. Jadi mereka benar-benar terpukul pada saat. Tapi mereka sendiri artinya tidak langsung lari. Tidak tercerai-berai. Ada kan kalau sekarang kalau orang alami seperti itu, dia memilih yang lain, pokoknya yang membuat dia untuk kembali lagi move on gitu. Caranya bisa salah bisa benar. Kalau ini enggak, mereka tetap bersekutu, berkumpul, bersehati, di situ menanti. Karena Tuhan sudah pernah bilang aku akan bangkit. Mereka menanti. Tapi ada juga yang nggak percaya kalau nggak lihat. Iya kan, nggak lihat bolongan tangannya gitu kan. Nah, tapi yang menarik gini, mereka tetap menanti. Meskipun mereka tidak melihat, mungkin dalam perkabungan mereka menanti. Sama kayak kita misalkan kita dalam posisi mungkin dari posisi seperti itu, masih pikirannya itu masih kayak posisi yang seandainya masih hidup seperti itu kan. Jadi masih belum move on kalau saya bilang itu manusiawi ya. Iya, jadi masih perkabungan kan. Orang beriman pun bisa shock, bisa seperti itu. Kalau kita merasa beriman kemudian bahasa Jawa ya, orang tedas tapak palu mande. Tidak betul. Kita sama-sama seperti orang yang lain, masih daging dan darah masih ada, kita masih bisa shock. Betul. Masih bisa shock dan harus dipulihkan. Untungnya ada kaum perempuan yang memberitahukan. Iya. Ini memang di antara salib dan kebangkitan, Ibu Bapak Saudara, ada banyak hal yang bisa kita gali, kaya sekali. Maknaan yang bisa kita petik dalam perbincangan ini. Kita belajar tentang Yusuf dari Arimatea yang mengikuti suara hatinya untuk keadilan dan kebenaran, dan ia berani melawan arus, berani berbeda dengan rekan-rekan atau para koleganya yang lain, para anggota majelis besar atau Sanhedrin, mahkamah agama. Kita juga belajar tentang kesetiaan, tentang cinta, penghormatan dari para perempuan sampai mereka bahkan mengiringi pemakaman Yesus dan tahu sendiri bagaimana jenazah Tuhan Yesus diletakkan. Dan kita juga belajar yang ketiga di antara salib dan kebangkitan itu, ketika yang pasti nampak sudah terampas, Yesus yang digadang-gadang, diharap-harapkan sebagai pembebas ternyata mati, disalibkan. Lalu kita mesti menjalani suatu saat yang penuh ketidakpastian. Kita belajar tetap berpegang pada firman Tuhan ya Pak. Tetap berpegang pada firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berpedoman pada firman Tuhan. Sehingga kita dapat menjalani ketidakpastian itu, dan waktunya akan tiba ketika Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya seperti itu. Luar biasa sekali firman Tuhan ini mengajak kita menggali maknanya dalam refleksi di Sabtu Sunyi ini. Barangkali ada closing statement, ini pernyataan penutup ini dari Pak Iwan. Silahkan Pak.
nanti Bu Morena juga ya Bu, closing statement. Tentang itu memang Tuhan sudah perintahkan, kasihlah Allah Bapa dengan senang hatimu, kasihlah sama manusia. Dalam keadaan apapun, syok dan seterusnya, kita harus berpegang pada itu kasih yang utama, kasih pada Tuhan dan kasih pada sesama. Sudah ditujukan oleh perempuan dan Yusuf Arimatea, dan akhirnya pun pada murid-murid. Itu apapun keadaan kita, tetap kita harus bisa mengasihi, apalagi mengasihi Bapa dan mengasihi manusia. Terima kasih Pak Iwan. Bu Morena silahkan Bu. Ya, sesuai dengan yang kita diskusikan, saya yakin jika kita percaya sama Tuhan, jika kita percaya pada kebenaran firman Tuhan itu sendiri, maka kita berani tampil beda sesuai dengan kebenaran. Ketika kita berani tampil beda, kita juga berani loyal dan setia pada Dia berbeda, berani apa yang setia. kita percaya akan ya, pada Tuhan kita. Jadi percaya, berani tampil beda, loyal, setia dan loyal. Iya, terima kasih. Percaya, berani berbeda, berani tampil beda, dan loyal atau setia. Terima kasih Bu Morena, terima kasih Pak Iwan. Bapak Saudara, kasih Tuhan, inilah percakapan atau dialog reflektif kita di seputar firman Tuhan berkenaan dengan Sabtu Sunyi dengan tajuk tema di antara salib dan kebangkitan. Kiranya ini menjadi berkat, menjadi inspirasi buat kita dalam terus membangun iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus. Tuhan dipermuliakan. Selamat menyiapkan diri untuk menyambut Fajar Paskah besok. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami boleh melakukan dialog firman, percakapan reflektif di seputar firman-Mu dalam Injil Lukas pasal 23. Kami coba merenungkan makna Sabtu Sunyi di antara salib dan kebangkitan. Biarlah Roh-Mu yang kudus ya Bapa terus berkenan untuk menerjemahkan sabda atau kebenaran firman-Mu itu di dalam hati tiap-tiap kami, membuatnya bertumbuh subur sehingga iman dan pengharapan serta kasih kami boleh semakin mantap, nyata, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.